Jangan lupa subscribe, ya, jangan lupa tekan lonceng, jangan lupa like, ya, share dan komen kepada yang lain sehingga semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Para pembelajar bahasa Arab dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT memberkahi kalian dan menambah kalian akan ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita masuk pelajaran Ad-Darsus Saminu, pelajaran yang ke-8 di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiki nabiha. Ya, pelajar bahasa Arab bagi yang bukan pengucapnya. Jadi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita berusaha untuk memperlancar, memperbagus, memperbaiki bahasa Arab kita. Oke, baik, sekarang kita masuk ke Ad-Darsus Saminu, pelajaran yang ke-8. Hazar rajulu tajirun. Jadi perlu kita perhatikan di sini ada hazar rajulu tajirun. Jadi artinya ar-rajulu, laki-laki itu. Jadi ketika ditambah dengan hazar rajulu, laki-laki ini. Ya. Jadi beda dengan hazar rajulun. Kalau hazar rajulun ini adalah laki-laki. Tapi ketika dia pakai alif lam menjadi hazar rajulu, maka dia menjadi laki-laki ini. Beda dengan hadza rajulun. Kalau hadza rajulun ini adalah laki-laki. Tapi kalau hazar rajulu, laki-laki ini. Tajirun, pedagang. Jadi laki-laki ini adalah pedagang. Tapi kalau hadza rajulun ini adalah laki-laki. Ini perlu kita membedakan. Jadi ketika kita melihat ada kalimat, ada kata-kata yang isim isyarah, setelah isim isyarah dia pakai alif lam, dia menyatu, ya. Sehingga dia penterjemahannya bukan ini adalah, tapi dari depannya. Hazar rajulu artinya laki-laki ini, bukan ini adalah laki-laki, bukan begitu. Hazar rajulu, laki-laki ini, tajirun adalah seorang pedagang. Wa zalikar rajulu tabibun, dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Nah, ya. Jadi zalikar rajulu, ini sama-sama juga isim isyarah, setelah itu ada alif lam. Zalikar rajulu tabibun, ya. Dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Ismut tajiri. Nah, jadi ismut tajiri kita ingat pelajaran sebelumnya, dia adalah mudhof dan mudhof ilaih. Ismut tajiri, nama pedagang itu Mahmudun, Mahmud. Wasmut tabibi, dan nama dokter itu Sa'idun, adalah Sa'id, ya. Ismut tajiri Mahmudun, nama pedagang itu Mahmud. Wasmut tabibi Sa'idun, dan nama dokter itu Sa'id. Hazal baitu, nah, rumah ini, hazal baitu, rumah ini, litajiri, milik pedagang itu. Wazalikal baitu, dan rumah itu, litabibi, milik dokter itu. Nah, ya. Jadi kita ketemu dengan sekarang harfun jar yang baru, lam, ya, li. Li artinya milik atau untuk. Jadi hazal baitu litajiri, ya, rumah ini milik pedagang. Wazalikal baitu litabibi, dan rumah itu milik dokter itu, ya. Kemudian kita lanjutkan. Baitut tajiri. Nah, ini mudhof dan mudhof ilaih juga. Baitut tajiri, ya, rumah pedagang itu, amamal masjidi, ada di depan masjid. Nah, jadi kita ketemu kata-kata amama. Amama artinya adalah zorof, kata keterangan. Kata keterangan menunjukkan zorof makan, keterangan tempat. Jadi setelah amama, kalau ada isim setelah zorof itu dia berfungsi sebagai mudhofun ilaih. Kalau berfungsi sebagai mudhofun ilaih, maka dia harus jar. Nah, maka kita baca amamal masjidi, ya, di depan masjid. Tidak boleh kita baca amamal masjida, amamal masjidu, tidak boleh. Kita harus baca amamal masjidi, dia ada di depan masjid. Wa baitut tabibi, dan rumah dokter itu, khalfal madrasati, ada di belakang sekolah. Khalfa artinya di belakang, amama artinya di depan. Liman hazihis sayyaratu, milik siapa mobil ini? Waliman tilka,
dan milik siapa mobil itu? Nah, di dua pertanyaannya ya. Liman hazihis sayyaratu, milik siapa mobil ini? Waliman tilka, dan milik siapa mobil itu? Hazihis sayyaratu lit-tabibi, mobil ini milik dokter itu ya. Hazihis sayyaratu lit-tabibi, ya, mobil ini milik dokter itu. Watilka lit-tajiri. Nah, ini sebenarnya bahasanya watilka sayyaratu lit-tajiri, sebenarnya begitu ya, tapi karena ada huruf ataf ya, huruf menyambung, maka sayyarahnya dihilangkan. Watilka lit-tajiri, dan mobil itu milik si pedagang. Hazihis sayyaratu minal Yaban. Nah, mobil ini dari Jepang. Hazihis sayyaratu minal Yaban. Mobil ini dari Jepang. Watilka min Amerika, dan itu dari Amerika. Maksudnya watilka sayyaratu min Amerika, dan mobil itu dari Amerika. Oke, kaum muslimin ya, para pembelajar bahasa Arab dimanapun Anda berada, kita sudah melihat ya beberapa baris dari kitab ini di pelajaran yang ke-8. Sekarang kita masuk ke tamarin ya, latihan. Sekarang kita baca latihan bersama-sama. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, man hazar rajulu. Man hazar rajulu, siapa laki-laki ini? Wa man zalikar rajulu, dan siapa laki-laki itu? Nah, dilihat kalimat, dilihat dari bacaan yang kita baca di awal tadi ya. Man hazar rajulu wa man zalikar rajulu, siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu. Yang kedua, mas muttajiri ya, siapa nama pedagang itu? Mas muttajiri, siapa nama pedagang itu? Mas muttabibi, siapa atau apa nama dokter itu? Nah, min aina sayyaratut tabibi, dari mana mobil dokter itu? Min aina sayyaratut tabibi, dari mana mobil direktur itu? Min aina sayyaratut tajiri, dari mana mobil pedagang itu? Nah, jadi dari hari ke hari semakin fasih kita, semakin banyak kosakata yang lengket di kepala kita. Yang keenam, aina baitut tajiri, di mana rumah pedagang itu? Aina baitut tajiri. Yang ketujuh, aina baitut tabibi, di mana rumah dokter itu? Kemudian latihan yang kedua, tamarin yang kedua, ikra waktu. Nah, sekarang keluarkan bukunya ya. Keluarkan bukunya. Nah, kita diperintahkan ikra, baca, waktu, dan tulislah. Apa yang akan kita baca? Sekarang kita baca sama-sama. Kemudian nanti ditulis di bukunya masing-masing ya. Yang pertama, hazal waladu. Nah, hazal waladu, anak laki-laki ini, Khalidun, adalah Khalid. Wazalikal waladu Muhammadun, dan anak laki-laki itu dan anak laki-laki itu adalah Muhammad. Hazal waladu. Nah, ingat tadi kaidahnya kita baca di awal tadi. Hazal waladu Khalidun wa zalikal waladu Muhammadun ya. Anak laki-laki ini Khalid, dan anak laki-laki itu Muhammad. Yang kedua, hadzal rajulu mudarrisun ya, laki-laki ini adalah seorang guru. Wa zalikar rajulu muhandisun, dan laki-laki itu seorang insinyur. Muhandis, insinyur. Yang ketiga, hadzal kitabu jadidun, kitab ini adalah baru. Wa zalikal kitabu qadimun, dan kitab itu adalah usang atau sudah lama ya. Jadi zalikal kitabu jadidun, kitab ini baru. Wa zalikal kitabu qadimun, dan kitab itu usang. Yang keempat, hazihis sayyaratu
li aliyin, ya, mobil ini milik Ali. Wa tilka li Khalidin, dan mobil itu milik Khalid. Jadi kalau aslinya wa tilka sayyaratu li Khalidin, dan mobil itu miliknya si Khalid. Yang kelima, hazal babu maftuhun, pintu ini terbuka. Hazal babu maftuhun, pintu ini terbuka. Wazalikal babu mughlaqun, dan pintu itu tertutup. Ya, wazalikal babu mughlaqun, dan pintu itu tertutup. Oke, kita lanjutkan yang keenam. Ya, dan sensor ditulis ya. Ditulis, baca, ditulis, baca, ditulis. Yang keenam, liman hazihis saati, untuk siapa jam ini? Ya, liman hazihis saatu, salah. Liman hazihis saatu, untuk siapa jam ini? Ya. Hiya li Abbasin, dia adalah miliknya si Abbas. Ya. Liman hazihis saatu, milik siapa? Ya, milik siapa jam ini? Hiya li Abbasin, dia adalah miliknya si Abbas. Yang ketujuh, ahazal baitu lit-tabibi, apakah rumah ini milik dokter? Nah, ahazal baitu lit-tabibi, apakah rumah ini milik dokter? La huwa lil mudarrisi, tidak, dia adalah miliknya guru. La huwa lil mudarrisi, tidak, rumah itu miliknya guru. Nah, itu artinya. Yang kedelapan, ahazat darajatu, ya, ahazat darajatu libnil muadzin, ya, darajah, apakah sepeda ini miliknya anaknya tukang azan? Nah, gitu. Ahazat darajatu li ibnil muadzin, li ibnil muazzini, apakah sepeda ini milik anaknya muazzin? Naam, benar. Nah, yang kesembilan, man hazal waladu, ya, man hazal waladu, siapa anak laki-laki ini? Huwa talibun minas Sini, dia adalah pelajar dari Cina. Ya, huwa talibun minas Sini, dia adalah pelajar atau mahasiswa dari Cina. Yang ke-10, azalikal baitu jadidun, apakah rumah itu baru? Azalikal baitu jadidun, apakah rumah itu baru? La huwa qadimun jiddan, tidak, dia sudah lama sekali, sudah betul-betul usang. Nah, itu maknanya, ya. Yang ke-11, hazihi sayyaratu minal yabani, mobil ini dari Jepang. Wa tilka min Amerika, dan mobil itu dari Amerika. Yang ke-12, jadi kalau kita tulis, tangan semakin lancar, bahasa semakin bagus, ya. Yang ke-12, hazihi sikinu minal Almaniyah, jadi pisau ini dari Jerman. Wa tilkal mil'aqah tu min Injaltara, dan sendok itu dari Inggris, ya. Hazas sikinu, pisau ini minal Almaniyah, minal Maniyah, dari Jerman. Wa tilkal mil'aqatu, dan sendok itu min Injaltara, dari Inggris. Jadi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe, ya. Yang belum tekan tanda lonceng, silakan tekan lonceng. Jangan lupa like, ya, share, dan komen di bawah. Yang perlu kita diskusikan, kita akan diskusikan. Oke, sekarang latihan yang ketiga. Iqra al-misal al-ati, ya. Baca contoh-contoh berikut. Summa hawwalal jumala al-atiyah mislahu, kemudian rubahlah kalimat berikut seperti contohnya. Nah, ya. Contoh, ya. Hadza kitabun, ini adalah buku. Nah, itu artinya itu dia sudah mubtada dan khabar, sudah subjek dan predikat. Hadza kitabun, ini adalah buku. Maka dirubah menjadi hazal kitabu li Muhammadin, buku ini milik Muhammad.
Oke, sekarang kita lihat. Ya. Haza tabibun, ini adalah dokter. Titik-titik minal Hindi. Nah, kita rubah kalimatnya. Hazat tabibu minal Hindi. Dokter ini dari India. Nah, yang kedua, hazihi sayyaratun, ini adalah mobil. Kita rubah. Hazihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik direktur. Nah, yang ketiga, zalika waladun, itu adalah anak laki-laki. Kita rubah. Zalikal waladu, ya, zalikal waladu ibnul mudarrisi. Ya, anak laki-laki itu adalah anak guru. Ya. Yang keempat, tilka saatun, itu adalah jam. Kita rubah. Tilka saatu, jam itu min Swisran. Nah, ya. Tilka saatu min Swisran. Ya, jam itu dari Swiss. Nah, yang kelima, haza baitun, ini adalah rumah. Kita rubah. Hazal baitu lil muhandisi, rumah ini ya untuk milik insinyur. Ya. Hazal baitu li muhandisin, lil muhandisi. Ya. Rumah ini milik insinyur. Yang keenam, hadza qalamun, ini adalah pena. Kita rubah. Hazal qalamu, ya. Pena ini li Abbasin, milik si Abbas. Yang ketujuh, zalika rajulun, itu adalah seorang laki-laki. Kita rubah. Zalika rajulu, nah, laki-laki itu muazzinun, adalah seorang tukang azan. Yang kedelapan, hazi baidotun, ini adalah telur. Kita rubah. Hazihil baidatu, telur ini kabirotun, besar. Ya. Haza mindilun, ini adalah sapu tangan. Hazal mindilu wasikhun, ya, wasikhun, sapu tangan ini kotor. Nah, yang ke-10, hazi hakibatun, ini adalah tas. Hazil hakibatu lil mudarrisi, tas ini miliknya guru. Oke, ya. Jadi kita coba tulis, ya, kita baca, kita tulis, kita kasih baris. Oke, sekarang kita masuk tamarin yang keempat, ya. Iqra al-misal, bacalah seperti contoh al-ati yang berikut. Thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Kemudian buatlah pertanyaan dan jawab seperti contoh, ya. Kita disuruh baca contoh di bawah ini, kemudian kita buat pertanyaan dan kita buat jawaban seperti contoh. Contohnya ada gambar buku, ya, nampak oleh kita gambar buku. Maka dibuat pertanyaan, liman hazal kitabu, milik siapa buku ini? Maka jawabannya hazal kitabu li Muhammadin, buku ini miliknya Muhammad. Nah, sekarang kita lihat gambarnya apa? Pena. Pena bahasa Arabnya qalamun. Maka pertanyaannya, liman hazal qalamu, milik siapa pena ini? Maka jawabannya hazal qalamu, pena ini li Abbasin, milik si Abbas. Yang kedua, nampak gambarnya kunci. Kunci apa bahasa Arabnya? Miftahun. Maka ditanya, liman hazal miftahu, milik siapa kunci ini? Maka jawabannya hazal miftahu li aliyin, kunci ini miliknya si Ali. Yang ketiga, nah, gambarnya apa? Mobil. Mobil bahasa Arabnya apa? Sayyaratun. Nah, sayyaratun, kemudian isim isyarahnya apa? Hazihi. Maka pertanyaannya, liman hazihi sayyaratu, milik siapa mobil ini? Hazihi sayyaratu lil mudiri, mobil ini milik direktur. Yang keempat, nampak gambar kita sapi betina. Sapi betina apa bahasa Arabnya? Baqaratun. Maka kita tanya, liman hazihil baqaratu,
milik siapa sapi betina ini? Maka jawabannya hazihil baqaratu lil fallahi. Ya. Sapi betina ini milik si petani. Nah, kemudian kita lihat apa tas. Tas itu bahasa Arabnya hakibatun, ya. Maka ditanya liman hazihil hakibatu? Milik siapa tas ini? Ya, hazihil hakibatu lil mudarrisi. Tas ini miliknya si guru. Ya. Kemudian kursi. Kursi bahasa Arabnya kursiyun. Nah, kalau kursiyun berarti dia muzakkar. Kalau muzakkar pertanyaannya liman hazal kursiyu? Milik siapa kursi ini? Maka jawabannya hazal kursiyu li Ammarin. Kursi ini miliknya si Ammar. Oke, sekarang kita lihat ayam betina dajjajatun, ya. Nah, liman hazihid dajjajatu? Milik siapa ayam betina ini? Maka jawabannya hazihid dajjajatu, ya, li bintil fallahi. Dia adalah miliknya anak perempuan petani. Kemudian yang ke-8 jam. Jam sa'atun. Nah, kalau sa'atun berarti dia hazihi. Liman hazid sa'atu. Milik siapa jam ini? Hazis sa'atu libnil mudiri. Dia miliknya anak direktur. Kemudian yang ke-9 gambarnya apa? Rumah. Rumah adalah baitun. Liman hazal baitu? Milik siapa rumah ini? Hazal baitu lit tabibi. Rumah ini miliknya dokter. Yang ke-10 sendok. Sendok mil'aqatun, ya. Maka di pertanyaannya liman hazihil mil'aqatu? Milik siapa sendok itu? Maka jawabannya sendok ini hazil mil'aqatu lit talibi. Ya, sendok ini miliknya si siswa, si pelajar. Ta'ammul al-amsilatil atiyah. Ya. Baca ya, kita baca, kita contoh-contoh berikut ya, perubahan ya. Perubahan kata-kata berikut ya. Al-baitu artinya adalah rumah. Fil baiti artinya di dalam rumah. Minal baiti artinya dari rumah. Ilal baiti artinya ke rumah. Nah, jadi ada perubahannya. Jadi al-baitu dia berdiri sendiri, dia harus marfu. Ya, dia harus berbaris di atas. Kemudian ketika dia bertemu dengan huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Itu huruf jar. Huruf jar ditambah harful qasam, ya. Ada waw, ada ba, ada ta. Harful qasam, ini huruf qasam. Jadi ketika isim bertemu dengan huruf jar maka dia menjadi majrur. Kecuali ya huruf-huruf yang di belakangnya ada huruf ilat, ya. Ada huruf ilat. Ya, contoh al-mustasfa, rumah sakit. Maka ketika dia bertambah dengan huruf jar fil mustasfa, di rumah sakit tetap dia bacanya fil mustasfa. Ya. Minal mustasfa, dia dari rumah sakit. Ilal mustasfa, dia dari rumah sakit. Nah, ini nanti kita pelajari di yang akan datang. Amerika. Fi Amerika, di Amerika. Ya. Kemudian min Amerika, dia dari Amerika. Ila Amerika, ke Amerika. Kemudian Almania artinya Jerman. Fi Almania, di Jerman. Min Almania, dari Jerman. Ila Almania, ke Jerman. Oke. Kemudian Iqra waktu. Tinggal sedikit lagi ya, kita selesaikan. Iqra waktu, baca dan tulislah. Maka harus banyak membaca, harus banyak menulis ya. Makanya disampaikan pelajaran ini sambil belajar ya, sambil mengulang-ulang pelajaran ya. Maka nanti ikuti dengar videonya terus ya, sehingga dari hari ke hari pelajaran kita semakin bagus ya. Pemahaman kita semakin bagus. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe ya. Yang belum tekan tanda lonceng, karena kalau ada pelajaran baru dia akan langsung kita dapatkan. Jangan lupa like, ya, share, komen, ya, kalau ada yang perlu kita diskusikan. Iqra waktu, ya, kita baca dan tulis.
Hazat tabibu min Inglaterra. Ya, dokter ini dari Inggris. Ya. Hazat tabibu min Inglaterra. Ya, dokter ini dari Inggris. Yang kedua, zahaba Hamidun. Hamid telah pergi ila Faransa. Jadi Hamid telah pergi ke Prancis. Ya. Faransa itu Prancis. Yang ketiga, Mahmudun maridun. Mahmud sakit, ya. Mahmud sakit. Huwal an, dia sekarang fil mustasfa. Ya, huwal ana fil mustasfa. Dia sekarang ada di rumah sakit. Yang keempat, zahaba Abdullahi. Nah, jadi zahaba itu fi'il, ya. Fa'ilnya siapa? Abdullah. Nah, Abdullah itu mudhof dan mudhof ilaih. Nah, jadi gitu bacanya, ya. Zahaba Abdullahi, ya. Abdullah telah pergi atau telah pergi Abdullah, ya, minal Almaniyah dari Jerman ila Inglaterra ke Inggris. Zahaba Abdullahi, Abdullah telah pergi min Almania ila Inglaterra dari Jerman ke Inggris. Yang kelima, hazal kitabu li Isa, kitab ini miliknya si Isa. Wazalikal kitabu li Musa, dan kitab itu milik si Musa. Yang keenam, hazal muhandisu min Amerika, insinyur ini dari Amerika. Oke, ya, tulis ya, tulis baca ya. Oke, sekarang yang keenam, Iqra. Nah, kita tulis, kita baca. Gimana kita baca? As-sabburatu, papan tulis itu, amamat talibi, ada di depannya siswa. Wahia khalfa mudarrisi, dan dia, papan tulis itu maksudnya ada di belakang guru. As-sabburatu, papan tulis itu, amamat talibi, ada di depan siswa. Wahia, dan papan tulis itu, khalfal mudarrisi, dia berada di belakang guru. Nah, gitu. Yang kedua, aina sayyaratul mudarrisi, di mana mobil guru itu? Hiya amamal madrasati, mobil guru itu ada di depan sekolah. Di hiya itu kembali kepada sayyarah, ya, sayyaratul mudarrisi, ke situ perginya, ya. Yang ketiga, aina baitul imam, di mana rumahnya imam? Baitul imam khalfal masjidi, rumah imam itu di belakang masjid. Nah, yang kelima, zahaba Ammarun, ya, Ammar telah pergi ilal masjidi, ke masjid. Wa jalasa amamal mihrabi, kemudian dia duduk di depan mihrab. Nah, mihrab di depan sekali dia duduk, ya. Jadi itu pelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita lihat al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru, kata-kata baru, kosakata baru, ya. Mari kita belajar kosakata al-mufradah yaumiyah. Sekarang ada kosakata baru di dalam pelajaran yang ke-8 ini. Apa kosakata barunya? Yang pertama, al-mustasfa, rumah sakit. Apa? Al-mustasfa artinya rumah sakit. Almania artinya adalah Jerman. Almania, Jerman. Inglaterra, Inggris. Inglaterra, Inggris. Kemudian Swissron, ya, Swissron, nah, itu adalah Swiss. As-sikin, pisau. As-sikinu, pisau. Faransa, Prancis. Amama, di depan. Dan terakhir khalfa, itu di belakang. Baik, saudara kaum muslimin, para pembelajar bahasa Arab dimanapun Anda berada, itu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, ya, kemudian komen, kemudian share. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya, sehingga kita bisa belajar ini dengan baik, ya. Kita mendapatkan kabar dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.